Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari demi hari kita belajar daripada kitab Mukasyfatul Qulub dari Imam Al-Ghazali, dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini mampu memperbaiki keadaan kita dari keadaan yang sebelumnya belum baik menjadi keadaan insyaallah lebih baik. Semakin hari kita belajar bagaimana kita memperbaiki salat, bagaimana kita melakukan khusyuk di dalam salat, yang itu semua mudah-mudahan harapannya tidak lain tidak bukan agar kita semua menjadi hamba-hambanya yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak mau hidup di dunia sementara semua ibadah yang kita kerjain ini ternyata enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya umpamanya orang pengen pergi ke satu tempat, udah direncanain dari malam, besok mau pergi kemana? Oh mau jalan-jalan kemana? Mau jalan-jalan ke pantai. Seneng nggak hati kita? Iya, karena kita tahu pantai, kita tahu pantai seolah nikmat, seneng, dan jalan perginya jalan kali malam dia udah ngaron nasi uduk. Ya, dari malam dia udah ngaron nasi uduk, udah siap-siap semua, rapi serapi-rapinya, sampai dia begadang-begadang, subhanallah. Begitu pagi dia mau matengin lagi itu nasi, tahu-tahu nasinya basi. Bagaimana itu dia? Udah besok mau pergi nih, udah mau berangkat, nggak bisa dimundur, nggak bisa ngulang dari awal. Nasinya basi, akhirnya bagaimana? Dia pergi tanpa bekal. Kira-kira bagaimana nasibnya? Itu perumpamaan terkadang kita dalam hidup. Hari ini demi hari kita laluin, kita merasa diri kita udah nyiapin segalanya. Tapi subhanallah, kita nggak sadar apa yang kita siapin ini benar nggak? Apa jangan-jangan yang kita siapin bakal basi? Apa yang disebut dengan begitu, pagi hari dia bangun, dia lihat toto nasinya basi, itu ibaratnya ajal yang udah datang, gak bisa ditunda lagi. Dia gak bisa lagi ngulang dari awal, pengen ngerapihin nasinya biar gak basi. Dan akhirnya kerugian apa? Dia pergi tanpa bekal. Dan yang paling ditakutin dari kita, kalau sampai dari kita datang ajal, tapi kita ternyata selama ini ibadah, selama ini kita sholat, tapi ternyata sholat kita nggak ada yang diterima sama Allah. Artinya semua ibadah kita fasidah, rusak. Begitu kita masuk ke liang lahat, mana bekalnya? Kita pergi nggak berbekal. Padahal Allah suruh kita berbekal. Karena modalnya bekal itulah yang bakal nyelamatin kita. Ya kalau jalan-jalan nyelamatin dari kelaparan. Nah, kalau kita mau perginya bukan lagi ke pantai, bukan lagi kenikmatan yang kita pandang di mata. Hakikatnya berbekalnya kita ini mau menuju ke tempat ternikmat yang pernah ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pernah terjadi di zamannya siapa? Di zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kisah unik. Syekh Abdul Qadir Jailani punya anak baru gede. Anaknya baru gede, pengen belajar ceramah kayak abahnya. Anaknya bilang sama abahnya, "Bah, besok abah nggak usah ceramah, ane yang mau ngisi." Ane mau ngisi, kata abahnya, "Tahu, ya udah silahkan. Ente mau ngisi apa?" "Wah, pokoknya ane mau ngisi." Syekh Abdul Qadir Jailani itu terkenal, katanya kalau ceramah, setiap kali beliau ceramah itu dalam satu perkumpulan tuh ada yang meninggal. Dari saking meresapi khusyuk daripada ceramahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, meninggal orang. Syekh Abdul Qadir Jailani baru ngomong begini, pingsan, yang satu lagi, wah dengan halnya, dengan alamnya masing-masing. Saya dulu waktu dengar ceramah ini saya sadar, kok bisa orang dengar ceramah meninggal? Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu saya belajar, saya dengerin ceramah guru saya Habib Umar. Habib Umar kalau ceramah, kalau lagi datang ibtihalnya, itu yang pingsan berbiji-biji digotong-gotong sama orang.
Artinya saking khusyuknya dia meresapi ceramah itu, dengan ketakutannya dia meninggal dalam keadaan takut. Dan itu di zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani ceramah, yang keluar dari tempatnya dia tuh berapa biji orang meninggal. Fil majelis, meninggal di majelis. Anaknya baru gede, dilihatin kok abah hebat bener, katanya kalau ceramah begitu luar biasa. Oh, dicinta, ditunggu, dinanti sama orang-orang dan membawa efek baik pada orang-orang yang dengar. Maka anak ini bilang, "Bah, besok abang gak usah ceramah, aneh pengen ceramah." Dia pengen jadi kayak abah gitu. Dia rapiin khitabah, ceramah dari awal, wah kitab demi kitab dibuka, disalin, di ini, subhanallah. Besok datang harinya khutbah, dia khutbah dengan khutbah yang indah, yang bagus, yang luar biasa. Quran ayatnya satu-satu dikutip sama dia, hadis Nabi satu persatu dikutip sama dia. Tapi orang yang dengerin aja, gitu. Ini anak sampai selesai khutbah dia nggak ngelihat ada satupun orang yang nangis di ceramahnya dia. Nggak ada orang yang nangis di ceramahnya, dia bingung. Syekh Abdul Qadir Jailani habis anaknya duduk, dia naik ke atas mimbar. Syekh Abdul Qadir Jailani cerita, semalam istri aneh masak ayam. Syekh Abdul Qadir Jailani emang dikenal suka sama ayam. Semalam istri aneh masak ayam. Zabahtu, aneh sembelih, udah dirapiin, aneh kasih istri aneh masak. Habis kelar dia masak, dia orang nangis, sudah mulai. Anaknya bingung, nangis, kok orang nangis, abah padahal cerita. Pas selesai, istri aneh masak, dia sediain di meja makan. Kita tinggal sebentar, begitu kita balik, makanannya udah gak ada, diambil sama kucing. Makin nangis lagi orang di sana. Yang satu sah, yang pingsan, yang apa. Anaknya bingung. Ini abah cerita semalam ngomongin ayam ke orang pada pingsan. Anaknya bingung. Kok bisa begitu? Ngomongin ayam dimakan kucing, orang pada pingsan. Syekh Abdul Qadir Jailani bilang sama anaknya, ceramah itu bukan dari apa yang kamu hafal. Tapi ceramah itu datangnya dari sini. Kullama kana minal galab yasilu ilal galab. Segala sesuatu yang datangnya dari hati bakal nyampe ke hati. Itu nasihat buat anaknya. Tapi dia nggak kasih tahu kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani ceramah orang bisa pingsan. Dia anaknya datangin orang-orang yang pingsan, dicari tahu. Apa yang ente pahamin dari ceramah abah aneh? Ngomongin ayam dimakan sama kucing. Kok bisa sampai pingsan? Nah, satu persatu ditanya, dijawab. Yang satu mahamin. Abah ente bukan lagi cerita ayam. Tapi abah ente lagi bilang, selama ini kita sibuk ngerapiin makanan kita. Makanan tuh umpamanya amal kita, kata dia bilang. Ibaratnya amal kita selama ini di dunia. Pada saat datang waktunya hisab, waktunya Allah mau hisab, tahu-tahu amal yang harusnya kita santap, disantap oleh yang lainnya. Diambil sama yang lainnya. Dan berapa banyak kadang-kadang kita ini sudah banyak beramal, tapi ternyata amal kita haba, sia-sia semua. Karena kenapa? Karena kita kebanyakan sedekah selama ini di dunia. Tapi sedekahnya apa? Sedekahnya bukan dinar, bukan dirham, bukan rupiah, bukan emas, bukan perak, bukan juga berlian. Enggak, sedekahnya apa? Sedekahnya hasanat kita. Sedekahnya amal kita sendiri. Nah ini nih dipahami oleh orang yang ngerti. Ceramah ngomongin ayam, nalarnya udah kemana-mana semuanya. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani bukan lagi ceritain ayam, dia di hatinya ngomongin, nih berapa banyak dari kita selama ini jahaz anfusana, nyiapin diri kita, persiapan ini, persiapan itu, yang kita selama ini pikir persiapan itu udah matang, udah siap, bakal kita bawa mati, bakal kita selamat nanti di sana, tapi ternyata semuanya itu menjadi sia-sia. Karena apa? Karena ada hal-hal detail yang kita nggak teliti. Nah inilah kenapa di dalam bab ini Imam Ghazali
menekankan kepada kita pentingnya khusyuk dalam sholat. Sholat itu pekerjaan yang setiap hari kita kerjain rutin sehari 5 kali. Dan hampir semua orang Islam insya Allah pasti mereka ngerjain sholat. Tapi kalau sholatnya mereka yang selama ini mereka jalanin ternyata adalah sholat yang fasid, sholat yang rusak, sholat yang gak diterima, maka bayangkan kerugian apa yang bakal dia terima kelak di yaumul mahsyar. Kerugian apa yang bakal dia terima kelak di padang mahsyar sana. Maka dibilang syuf, iblis itu diusir sama Allah dari surga bukan karena iblis gak sholat. Itu surga setiap jengkalnya ada sujudnya iblis di sana. Iblis itu dikeluarin dari surga karena gak patuh perintah Allah sujud sama Adam, bukan soal sujud sama Allah. Maka kalau ada orang ngaku dia beragama Islam, dia ngaku dia Islam, tapi ternyata dia gak ngerjain sholat, malu apa enggak? Ada orang terang-terangan disuruh sholat, ya ntar dulu. Terkadang kita menyepelekan sholat dengan dalil, dengan alasan baju kotor, najis lah, celana najisnya belum tentu ada, kotorannya juga belum tentu kelihatan. Itu bagi yang alasan, belum yang alasannya males, belum yang alasannya ngantuk, belum yang alasannya lain-lain lagi. Ya Allah, mau ngadep Allah bagaimana? Kita nanti waktu disandingin sama iblis malu gak? Iblis mau sujud sama Allah, iblis gak mau sujud sama Adam. Terkadang kita terbalik. Giliran disuruh mengagungkan hamba sesama hamba, manusia sesama manusia, dia berlomba-lomba nyari muka, nyari perhatian dari sesama makhluk. Iblis gak mau cari perhatian dari makhluk. Iblis angkuh, sombong. Makanya diusir sama Allah dari surga, ditempatin di neraka yang paling abadi di sana. Itu iblis, gara-gara sombong diusirnya. Gak mau sujud sama Adam. Tapi coba iblis suruh sujud sama Allah, mau dia. Orang dia tahu kalau dia hamba. Lah kalau ini ada manusia tahu dia hamba, makan dari rezekinya Allah, ngakunya Islam, ngaku dia Tuhannya adalah Allah, tapi begitu datang perintah disuruh sujud menghadap Allah, tak dulu, males, aduh masih capek, mata masih ngantuk. Kalau belum matahari udah kelihatan nggak bakal loncat, nggak bakal bangun. Berapa subuh yang mau kelewat, berapa subuh yang ketinggalan. Nasallallahu salamu wal afiyah. Allah jaga kita, anak-anak kita pelihara, biar mereka orang-orang yang bisa mendirikan sholat. Lihat doanya Nabi Ibrahim, Nabi, tapi dia minta sama Allah, Rabbi ja'alni muqimus sholat. Ya Allah, jadikan saya orang yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati. Itu doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta, ya Allah jadikan saya, pertama nih orang tua, jadiin saya sebagai orang yang mendirikan sholat dan anak keturunan saya. Anak keturunan kita gak bisa ngeliatin kita sholat terus dia sholat. Pertama diajarin dulu, belajarnya dari siapa? Dari orang tuanya. Kalau dilihat orang tuanya sholat, sholatnya gak tinggal, dimanapun orang tuanya berada, orang tuanya mentingin sholat, insya Allah anak kita dimanapun dia juga gak bakal ninggalin sholat. Kenapa? Ada teladan yang dia lihat, ada panutan yang dilihat orang tuanya mau kayak gimana pun masalahnya sholat gak pernah ditinggal. Nih, dan anak-anak kita gak bakal jadi orang-orang yang bisa meneruskan generasi-generasi selanjutnya kepada sholat yang baik kalau kita gak berusaha dari sekarang memperbaiki sholat-sholat kita. Jadi ini bab sholat udah berapa minggu nih kita bahas. Dan hari ini kita bahas tinggal sedikit lagi perkara sholat. Jadi jangan sampai bab ini berlalu dari kita, namun kita tetap dalam keadaan tidak peduli dengan sholat. Mau sholat diterima, mau sholat gak diterima, mau bacaannya benar, bacaannya gak benar, mau nutup auratnya sempurna atau tidak. Lah jangan, kita gak mau. Kita keluar dari sini, habis dapat ilmu sholat, nyampe di rumah nggak dipakai. Akhirnya sholatnya menjadi sia-sia dan kita nggak mau.
Kalau udah datang Israel, apa yang selama ini kita siapin ternyata basi. Mau ketemu Allah mau bawa apa? Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah salama wal afiyah. Yuk kita sama-sama lanjutin daripada kitab Mukasyfatul Qulub lil Imam Al-Ghazali. Namun sebelumnya sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Radiyallahu anna wa ankum wa an sa'iril umma ajma'in. Wa qala ba'du salaf arba'atun fi shalah min al-jafa al-iltifat wa mashul wajh wa taswiyatul hasa wa an tusalli bi tariq man yamurru baina yadik. Di antara kata ulama salaf bilang ada 4 hal. 4 hal ini termasuk daripada bagian daripada penyimpangan dalam sholat. 4 hal termasuk daripada penyimpangan dalam sholat. Yang pertama apa? Al-iltifat, nengok, menoleh. Mau itu nggak sengaja ataupun disengaja terlebih, memang iltifat nggak batal. Ente lagi sholat tiba-tiba nengok begitu nggak batal. Batal itu kapan? Kalau kamu bergerak dada kamu dari yang ngadep kiblat bergeser, ada batal. Kalau dari hukum fikihnya gitu. Tapi dibilang penyimpangan dalam sholat kalau ada orang sampai noleh. Makanya kenapa? Sunnahnya sholat itu mata itu ngelihat ke tempat sujud. Kalau kita ngelihatnya ke tempat sujud, mata kita nggak ngelirik ke sana kemari dalam sholat. Mau ada anak kecil warawiri lari, mau ada apa yang jatuh, fokus saja sama tempat sujud. Kan sunnahnya begitu. Saat kita sholat dari awal takbir sampai semua gerakan, ngelihatnya matanya kemana? Fi mahalli sujud, tempatnya kita sujud. Kapan mata itu berubah ngelihatnya? Saat tahiyat tangan diangkat. Begitu tangan asyhadu an la ilaha illallah diangkat, baru mata yang tadinya ngelihat tempat sujud bergerak ngelihat telunjuk. Selebihnya kemana mata yang dianjurin? Mahal sujud, sunnahnya gitu. Dan itu ngebantu kita buat fokus. Dan kalau ada dari kita yang lagi sholat, matanya ngelirik ke sana kemari, ngelirik makruh, iltifat penyimpangan kata ulama bilang. Ente nyimpang dalam sholat. Sholat ente jadi ngadep siapa sih sebetulnya? Pertama al-iltifat, kemudian mashul wajah. Lagi sholat ntar ingat waktu kisah orang mainin jenggot? Ya, Nabi bilang kalau khusyuk hatinya la khasya'atil jawarih. Kata Nabi kalau hatinya khusyuk seluruh anggota tubuhnya bakal khusyuk. Nah ini dia lagi sholat tinggal kucek mata, ngusap muka. Makanya kenapa waktu kita doa apa itu? Doa kunut, nggak sunnah ngusap wajah, malah makruh. Perhatiin nih ibu-ibu yang sholat subuh, baca apa? Kunut. Allahumma hdini fiman hadin wa afini fiman afit wa alani fiman tu'adil. Akhir doa. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jangan diusap tangannya. Turun. Ngusap makruh. Nah, di sini dibilang nih bagian daripada penyimpangan. Mashul
wajah, muka diusap. Dalam sholat enggak diperkenankan itu bagian daripada penyimpangan. Kemudian wa taswiyatul hasa yang ketiga. Taswiyatul ini ngomong karena zaman dulu masjid, musola, tempat sholat itu enggak serapih kita di zaman sekarang. Zaman dulu itu masjid atau musola mereka cenderung masih tanah, hamparannya masih tanah. Terkadang kerikil-kerikil ada batu di sana. Kalau kamu lagi sholat ngerapiin bagian yang nggak seharusnya kamu pentingin, nggak penting. Tapi ente ini di sini bagiannya ngerapiin batu. Padahal nggak ngeganggu kamu kok buat sujud, tapi kok repot ngurusin batu. Ada penyimpangan. Artinya apa yang kamu fokusin selain daripada Allah di dalam sholat, maka itu bagian dari penyimpangan. Kalau kita apa kira-kira? Sejadah kita. Makanya kenapa sejadah itu kalau bisa yang normal-normal aja. Sejadah itu jangan yang kebanyakan manik-maniknya, jangan yang kebanyakan warnanya, jangan yang kebanyakan motifnya. Kenapa? Takut saat kita sholat tuh kita teralihkan sama manik-manik ataupun warna, motif yang ada di dalam sejadah. Nah terkadang kita sholat sejadah kelipet dikit aja gitu udah repot. Padahal ganggu enggak? Ini enggak ganggu, tapi kita enggak betah aja ngelihatnya. Lima kali, kok bisa begitu? Ente berarti dalam sholat fokusnya sama apa? Sama sejadah berarti bukan sama Allah. Itu kalau kita zaman sekarang begitu. Sejadah. Ini ibu-ibu perhatiin dalam sholat sama sejadah cinta banget. Padahal kan ke masjid, di masjid disediain karpet, kurang kata dia, bawa sejadah masing-masing. Boleh nggak Ustazah? Boleh, tapi sejadah itu bukan segalanya. Atau satu sejadah berarti satu orang, nggak gitu. Berapa banyak ukhuwah kita ini bercerai-berai karena orang sholat cuma di sejadahnya dia doang. Ada kerenggangan soft. Coba kalau ibu beli sejadah ukurannya kebetulan agak gede. Kadang ukurannya gede, kebetulan ibu punya, yang satu punya sejadah mungil kecil. Boleh nggak nih nginjak sejadah ente? Hah? Ente, cuman karena ente sendiri, nah orang langsung sebelahnya dia, masa toto diinjak. Padahal ini melenceng. Ini melenceng. Satu orang bukan satu sejadah, tolak ukurnya nggak gitu. Sejadah fungsinya apa saya mau tanya? Alas. Maka gunakan sesuai kebutuhan. Perhatiin hukum intinya apa? Dalam sholat itu ada soft. Apa yang paling diutamakan dalam soft? Kerapatannya dan rapihnya. Rapat sama rapih, tuh itu soft. Udah rapat, berbaris, rapih. Enggak yang satu maju, yang satu mundur. Udah nih biasanya kita perhatiin kalau sholat. Ini soft udah rapi, toto di sono miring. Atau mundur, rapi. Dan apa manfaatnya kalau barisan rapi? Syaitan la yatakhallal bainahum. Setan enggak nyelap-nyelip di tengah-tengah mereka. Apalagi manfaat keduanya al-ukhuwah. Kita enggak gampang diganggu sama setan, dibuat kesel, marah, benci, hasut, enggak. Kenapa sekarang kita lihat banyak orang sama muslim, sesama muslim kesel, dengki, hasut, ribut dan lain sebagainya? Bisa jadi faktornya hanya karena barisan sholatnya enggak rapat. Jadi taswiyatul hasa atau yang disebut merapikan kerikil di sini maksudnya atau merapikan yang semestinya kamu nggak perlu ngurusin itu jangan dijadiin hal yang utama. Ingat sholat bukan ukuran sejadah tolak ukurnya, tapi di saat kamu berdiri lalu di situ masih ada space, maka orang yang sebelah kamu harus kamu tarik bahu sama bahu nempel. Begitu kamu sholat, kamu lihat barisan sebelah kiri kamu rapi, kamu sesuai, toto ada yang satu maju sendiri, tarik, mundurin, biar dia rapi. Ibu kalau dirapiin soft sama orang jangan kesel,
apaan sih gitu. Iya, nyuruh-nyuruh mundur gitu. Padahal lagi mau dirapiin biar nggak beda sendiri gitu. Ya kadang-kadang kan karena ada satu orang yang nggak teliti. Makanya kalau sholat itu ditelitikan. Kalau kamu berjamaah lihat kanan kiri. Ya, imam kan cuma ngingetin. Taswiyatus sufuf, rapiin barisan, rapatkan shaf. Sungguhnya merapikan barisan dengan rapatnya shaf itu bagian daripada kesempurnaan sholat. Itu imam ngasih tahu, imam nengok sesuai dengan jangkauan imam. Tapi kembali tanggung jawab pada diri masing-masing. Itu bagian daripada iltifat. Ingat Nabi sholat nggak sengaja pakai baju yang baru dibikinin sama Abu Jaham kemarin kita bahas. Bajunya mengalihkan perhatian Nabi karena kancing, dilepas sama Nabi, suruh pulangin sama Abu Jaham. Nggak mau ada sesuatu yang mengalihkan perhatian beliau, dan kita belajar dari beliau. Apapun itu, jangan sampai kita sibuk mengurus yang tidak perlu diurus. Kemudian yang keempat, wa antusalli bi tariq man yamurru baina yadaik. Di antara penyimpangan, kamu sholat di tempat di mana orang berlalu lalang. Kamu sholat di tempat di mana orang berlalu lalang. Orang mundar mandir itu tempatnya orang warawiri. Dia sholat di situ. Tahu kalau dalam hal ini bukan orang yang warawiri yang harus punya kesadaran, tapi kamu yang sholat nggak pada tempatnya. Coba kalau kita sholat di tengah tempat yang orang warawiri, bulak balik, kira-kira khusyuk apa nggak sholatnya? Satu, sholatnya kita nggak bakal khusyuk, itu mutlak. Yang kedua, orang itu kan ngelewatin orang sholat dosa. Lebih baik ditoan katanya. Kalau ada orang ngelewatin orang yang sholat tuh toan dia, kata Nabi, tusuk dia pakai tombak. Dosa orang ngelewatin orang sholat. Makanya kenapa kita harus ada sutroh, pembatas itu loh. Karena dosa, bukannya nggak dosa. Nah, tugasnya kita kalau kebetulan lagi sholat nih di barisan, Anda udah tahu jelas-jelas ente punya sutroh, ada orang lewat, tetap dasaran emang otaknya lagi kemana-mana, gitu ya. Apa tugasnya kita yang lagi sholat itu? Kalau misalnya pas ada orang mau lewat, tugasnya halangin dia, nggak boleh lewat sini. Ente lagi sholat, ente begini, hadang. Sampai segitunya, hadang orang yang melewatin orang sholat. Nanti nggak bolehnya. Nah, makanya nggak boleh kita sebagai orang yang sholat malah sengaja sholat di tempat orang berlalu lalang. Di jalanan, hatta di rumah, cari tempat yang orang nggak warawiri di sana, orang nggak memang lewat di sana, keluar masuk di sana. Makanya kenapa orang tua dulu tempat sholat dijadiin kamar sendiri, ruangan sendiri, agar tidak terganggu yang sholat, dan juga orang yang warawiri itu nggak jadi dosa. Ini perhatikan, penting. Itu bagian daripada salah satu yang masuk kategori penyimpangan dalam sholat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla muqbil 'alal musalli ma lam yaltafit. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah menghadap kepada orang-orang yang sholat selama dia tidak menoleh. Begitu dia menoleh, atau bahasa luasnya dia mengalihkan perhatiannya selain daripada Allah, maka Allah pun meninggalkannya. Allah nggak ngadep dia lagi, Allah nggak liatin dia lagi. Begitu dia mulai peduli kepada selain daripada Allah, maka Allah pun mengabaikan dia di dalam salatnya. Wa kana Siddiq radhiyallahu anhu fi salatihi ka'annahu wajdun. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, katanya dikisahkan beliau itu kalau salat tuh kayak tonggak, berdiri tegak maupun rukuknya. Wa kana yaskun fi ruku'ih. Bayangin, berdirinya udah kayak tonggak, saat dia rukuknya pun sangat-sangat diam, tenang, gak ada gerakan, sampai bihaitsu taga'il asafir alaihi
ka'annahu jamad. Sampai-sampai burung perkutut tuh sering mampir ke punggungnya As-Siddiq, punggungnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena dikira itu adalah benda mati. Dikirain itu patung. Gimana tuh? Benar-benar tegap, benar-benar rapih, nggak gerak-gerak, nggak goyang-goyang. Kadang kita nih ruku, kita kan standar. Kalau ulama-ulama salaf, mereka ada yang sholatnya itu menjadikan al-laila lailah ruku, malam ini malamnya ruku. Rukunya dipanjangin, karena itu bagian daripada ibadah sama Allah. Besoknya dia lailah sujud, malamnya sujud. Semua gerakan ibadah dalam sholat itu bagus. Jadi kenapa penting kita juga memperbaiki gerakan kita dalam sholat? Karena semuanya bagus. Semuanya pasti luh manfaat. Wa kullu dzalika yaqtadihi at-tama' baina yaday man yu'azzim min abna'id dunya. Fa kaifa la yaqtadihi baina yaday malakul muluk? Kecenderungan tabiatnya manusia itu, kata Imam Ghazali, mereka itu menghormati orang yang dihormati, orang yang agung. Kita kalau melihat ada tokoh-tokoh yang dipopulerkan sama orang, tokoh-tokoh yang diagung-agungkan, yang dipuja-puja oleh orang-orang tertentu, otomatis tabiatnya kita manusia ikut turut hormat sama orang-orang begitu. Dan itu gak dibikin-bikin. Orang kalau merasa kagum pasti hormat. Kalau ada orang kagum gak hormat itu bohong. Saya kagum sama dia, otomatis tingkahnya hormat, kata Imam Ghazali. Jika kamu mengagumi seseorang dari orang-orang dunia, maka saat kamu berjumpa dengannya, otomatis ente bakal hormat sama dia. Gak mungkin bisa semena-mena. Ente kalau ngelihat orang-orang yang ngefans, idola-idola yang ngefans sama misalnya penyanyi ataupun apa contohnya, berani gak mereka kurang-kurang ajar sama orang yang diidolakan itu? Gak berani, mereka hormat secara otomatis. Kalau sifat manusia itu bisa hormat kepada yang dipopulerkan, maka kenapa kita gak bisa hormat kepada Malikul Muluk, rajanya para raja? Di mana letak hormatnya kita sama Allah? Saat kita misalnya berjumpa dengan seseorang tokoh penting, otomatis cara bicara kita beda, duduk kita di depan dia beda, sikap kita beda, nggak berani kita macam-macam. Kenapa? Kalau ditanya, saya hormat sama dia soalnya. Ini orang-orang yang dihormati. Kalau kita bisa begitu sama orang-orang dunia, kenapa kita nggak bisa begitu sama rajanya raja? Yang ciptain alam semesta ini Allah. Di mana otomatis hormatnya kita ini letaknya di mana? Kalau kita belum bisa ngerasain itu, berarti mutlak kita nggak tahu Allah itu agung. Kita nggak tahu Allah itu patut dihormati. Kita belum sadar berarti kalau Allah itu lebih mulia di antara yang mulia. Kalau kita belum bisa tiba-tiba spontan refleks begitu, berarti kita belum ngerti siapa itu Allah. Kenapa orang ulama ini mengenalkan Allah, bahwa Allah itu begitu agung, sampai-sampai semua hal yang berkaitan dengan Allah itu agung. Contoh, ini kitab, ini kertas, tapi kenapa dia nggak boleh ditaruh di bawah? Kenapa dia nggak boleh digeletakin di lantai? Kalau ditanya ini apa? Ini kertas. Ini hanya kertas. Kenapa kertas ini menjadi nggak boleh diletakkan di bawah? Gara-gara apa? Asma Allah fi. Ada nama Allah di dalam sini. Ulama kita ngajarin segala sesuatu yang di situ nempel dengan namanya Allah, menyambung nisbatnya dengan Allah, nggak boleh disembarangin. Datang ajaran baru, apa itu cium-cium Quran? Apa itu cium-cium Quran? Apa itu taruh-taruh Quran di kepala? Nabi nggak ngerjain begitu, modalnya tinggal begitu aja. Nabi nggak ngerjain begitu. Quran
dia sepelein begitu, apalagi beginian. Mereka yang ngaku paling cinta, paling hormat, hormat di mana? Bahkan kita dengan sesuatu yang tertulis nama Allah di kertas, nggak boleh digeletakin di bawah. Nggak boleh. Bushral Hafi, seorang ulama terkemuka, menjadi ulama terpandang, menjadi orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah, bukan karena sholatnya, bukan karena dia ibadahnya yang banyak, tapi gara-gara apa Bushral Hafi dapat kedudukan tinggi? Bushral Hafi satu ketika jalan, dia bukan orang benar tadinya, dia bukan orang baik tadinya, tapi suatu ketika dia jalan, dia nemu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim di kertas kecil ngegeletak di bawah. Tapi dia diajarin sama orang tuanya dari dulu, itu asma Allah nggak boleh dilecehin, asma Allah nggak boleh digeletakin sembarangan. Diambil sama Bushral Hafi, diciumin. Diambil minyak wangi, ditempelin minyak wangi, dielap, sama dia ditaruh di atas lemarinya paling tinggi. Malam harinya dia tidur, dia mimpi. Ada suara tapi nggak ada rupa. Suara itu kemudian berkata apa? Rafa'ta ismi sa'arfa'u ismak. Kau telah mengangkat namaku dan aku akan angkat namamu. Lihat. Itu gak bisa dibuat-buat. Orang yang hormat sama Allah apapun itu, yang berkenaan dengan Allah, kertas kah, mau itu baju kah, mau itu apapun itu, kain kah, segalanya. Kalau udah nisbat di situ ada nama Allah, semuanya jadi muhtaram, semuanya jadi mulia dan harus dimuliakan. Hanya ibu kalau bawa buku maulid, kalau bawa buku-buku begini, jangan digeletakin sembarangan di lantai. Buat orang loncat warawiri sembarangan lah. Nah ini nggak bisa dibuat-buat. Sikap hormat itu nggak bisa dibuat-buat. Kalau memang betul kamu hormat kepada Allah, apapun yang berkenaan dengannya menjadi hormat di matamu, menjadi hal yang patut kamu hormati. Nah di dalam sholat, kalau kita tahu bahwa Allah itu adalah zat yang patut paling kita hormati, sudah sepatutnya bagaimana sholat kita, bagaimana sikap kita di dalam sholat, itu harus kita perhatikan. Layaknya kita bersikap di hadapan orang yang kita tinggikan, yang kita junjung, yang kita cintai, yang kita agungkan, Allah harus lebih daripada itu semua. Wa fit Taurah maktubun ya ibna Adam la ta'jiz an taqum baina yaday musalliyan bakiyan fa inna Allah alladhi iqtarabat min qalbik wa bil ghaib ra'aita nuri. Dalam Taurat tertulis, Allah berkata, ya ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, la ta'jizan taqum baina yaday musalliyan bakiyan. Jangan kau terhalang. Untuk apa? Untuk berdiri menghadapku di dalam sholatmu sambil meneteskan air mata, kata Allah. Jangan kau terhalangi dari sholat di hadapanku sambil menangis. Jangan kamu bikin diri kamu gak mampu ngelakuin itu. Karena hakikatnya orang yang gak mampu begitu berarti jauh benar dia sama Allah. Padahal Allah bilang, fa innallaha alladzi iqtarabat min qalbik, karena sungguhnya dialah Allah yang paling dekat dengan hatimu. Masa untuk Allah kita dalam sholat saat kita menghadap dengan segenap hajat kita, dengan segenap kesedihan kita, terkadang namanya manusia, apa nggak bisa kita netesin air mata dalam sholat? Sayyidina Ali Zainal Abidin lagi sholat mengingat tentang keadaan neraka, begitu khusyuknya beliau dalam sholat sampai rumahnya kebakaran, dia nggak sadar. Dia dipanggil-panggilin, dia nggak sadar, rumahnya kebakaran, dia nggak sadar. Dia sedang nangis sejadi-jadinya dalam sholat. Bukan karena takut dengan api yang ada di dunia, api yang sedang ngelahap rumahnya, enggak. Tapi dia lagi mikirin api yang ada di akhirat. Dia lagi mikirin betapa dirinya takut menjadi salah satu orang yang terjeblos di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Itu siapa? Cicit Nabi, sholatnya begitu.
Mereka nangis dan semua aslaf wali min auliyaillah, ma minhum, enggak ada dari mereka kecuali mereka jadikan tempat nangis yang paling enak tuh sholat. Tempat nangis paling enak lagi sholat. Maka Allah bilang, jangan halangi dirimu, jangan buat diri kamu itu seolah-olah tidak bisa menghadap aku, berdiri di hadapanku dengan apa? Dengan perasaan yang lemah, dengan perasaan yang sedih. Jangan halangi dirimu. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya ini lebih dekat dengan hatimu, kata Allah. Dan dengan cara seperti itulah kamu akan kuperlihatkan cahayaku, kata Allah. Dengan cara begitulah. Masya Allah. Waruya anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala 'ala al-mimbar, innar rajul la yushibu 'ariduhu fil Islam wa ma akmala lillahi ta'ala shalah. Gila wa kaifa dhalik? Qala la yutimu khusyu'aha wa la tawadhu'iha wa iqbaluhu 'ala Allah 'azza wa jalla fiha. Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab bilang, katanya di dalam mimbar, sesungguhnya ada seorang laki-laki katanya, dia usianya bertambah, cambangnya bertambah, tambah tua, maksudnya ibaratnya begitu umurnya, tapi katanya dibilang dia itu tidak pernah menyempurnakan sholatnya. Dia sholat, di ibadah, kata Sayyidina Umar. Ini orang ibadah, sholat, bukannya enggak. Wa ma akmala lillahi ta'ala sholat. Tapi dia enggak menyempurnakan sholatnya untuk Allah. Gila. Sahabat yang ada di situ nanya, kok bisa begitu wahai Umar bin Khattab? Dijawab, gara-gara la yatimmu khusyu'aha, karena dia enggak pernah peduliin khusyuknya di dalam sholat. Wala tawadhu'aha, enggak juga mikirin tentang tawadhu'nya di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Kita ngerendah diri di hadapan orang enggak boleh. Rendah hati wajib, tapi di hadapan Allah rendah diri itu wajib. Dia rendah diri di depan orang enggak boleh. Kalau kamu rendah diri di depan orang, kamu enggak dihargai. Tapi rendah hati di depan orang wajib. Hati kamu enggak boleh sombong. Hati harus rendah. Enggak boleh ngerasa yang paling-paling di antara yang lainnya. Tapi kalau di hadapan Allah, ente harus rendah diri. Ente harus tawadhu. Man tawadha rafa'ahu Allah, wa man takabbar wada'ahu Allah. Kata Nabi, siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya di hadapannya. Wa man takabbar, tapi siapa yang angkuh, siapa yang sombong di hadapan Allah, wada'ahu Allah, Allah bakal jatuhin dia. Allah bakal rendahin dia. Allah bakal letak dia di tempat yang paling hina di sisinya. Gara-gara apa? Sombong. Gara-gara sombong. Wa su'ila Abul Aliyah an qaulihi ta'ala alladzina hum an salatihim sahun. Seorang bertanya pada Abu Aliyah tentang firman Allah alladzina hum an salatihim sahun. Mereka adalah golongan orang-orang yang dari sholatnya itu lalai. Ditanya nih Abu Aliyah, seorang ulama, itu yang dimaksud sama firman Allah lalai yang bagaimana wahai imam? Maka dijawab, gala walladzi yashu fi sholatih, orang yang lalai di dalam sholat yang fala yadri ala kam yansharif. Dia enggak tahu udah rakaat berapa dia sholat. Suka enggak kita begitu? Suka? Nah, ini masuk nih. Ini ayat adanya di surat apa? Al-Ma'un. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din? Allah mengasih tahu kita siapa mereka pendusta agama. Kadzalika alladzi yad'ul yatim. Pendusta agama siapa? Pertama, yang nolak anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Pendusta agama enggak peduli sama siapa? Makanannya orang. Terus Allah bilang,
fawailul lil musallin. Ini udah beda lagi nih. Fawailun lil musallin. Maka celaka bagi yang sholat. Siapa mereka yang celaka dalam sholat ya Rabb? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang dalam sholatnya lalai, kata Allah. Nah ini saya pernah hadir di ceramah guru saya, Hubaba Nur pernah bilang gini, termasuk di antara kelalaian dalam sholat adalah contoh, ente sholat berjamaah, kata beliau, sholat berjamaah, duduk rapi rame-rame. Biasa kan orang kalau udah duduk rapi rame nungguin imam ya, tapi dia duduknya di belakang tuh di pojokan. Begitu qomat dikumandangkan, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dia nggak bergegas tuh lari ke saf depan. Emang sengaja nyarinya saf belakang. Emang sengaja dia nyarinya saf belakang. Karena kadang-kadang nggak deh ribet di depan orang-orang ini semua. Tahu-tahu saya yang nongol sendiri, enggak deh udah kita mendingan di belakang aja. Milihnya belakang. Hatta qomat udah dikumandangkan di jalannya santai. Emang nyarinya saf paling belakang. Padahal dia udah datang dari awal. Dia udah tiba dari awal. Tapi gara-gara perkara itu kata beliau, dia bisa di saf depan kok milihnya di saf belakang. Dia bisa dapat pahala lebih tapi nyarinya pahala yang lebih sedikit. Maka ini termasuk bagian daripada orang yang lalai dalam sholatnya. Itu juga termasuk bagian orang yang lalai dari sholatnya. Artinya dia udah ada di musola dari awal. Dia udah termasuk bagian orang yang intidharul imam, nungguin imam. Tapi soft depannya masih kosong, tapi dia nggak maju-maju. Qomat dikumandangkan, dia santai. Memang dipikirnya dia, soft depan 2, 3 sama aja. Padahal beda pahalanya. Bukannya sama. Apalagi katakan kalau nggak tahu sekarang jadi tahu. Tapi kalau kemarin dia tahu dengan perbedaan itu tapi dia masih menyepelekan, kata dia bilang ini nih salah satu orang juga yang termasuk lalai dalam sholatnya. Abul Aliyah waktu ditanya orang lalai dalam sholat yang lupa, udah berapa rakaat ya dia sholat? Ini yang ganjil apa yang genap nih sekarang nih? Ini baru 1 apa baru 2? 3 apa udah 4? Nah, masuk dalam sholat dia bingung berapa. Waqala Al-Hasan, Imam Hasan Al-Basri bilang orang yang lalai dalam sholat yang dimaksud firman Allah ini huwallazi yashu an waqti shalah hatta takhruj. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Kalau menurut Imam Hasan Al-Basri, lalai akan waktunya sholat sampai waktunya sholat lewat dia nggak sadar. Ini yang dimaksud. Ini menurut katanya Imam Hasan Al-Basri. Udah zuhur, ngobrol, tahu-tahu begitu dia lihat jam, udah jam 3. Kasihkan ngobrol. Lewat sholat, gara-gara gak sadar, itu bukan lupa. Itulah lalai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala la yanju minni abadi illa bi ada' maftaratu alaih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hambaku tidak akan selamat kata Allah dari siksaku. Artinya ini Allah yang bilang. Hambaku tidak akan selamat dari siksaku kata Allah kecuali dengan mereka menunaikan kewajiban yang aku wajibkan padanya. Kalau ada orang ngaku Islam tapi dia nggak ngerjain yang wajib, ini nih, nggak ngerjain yang wajib, dia pasti bakal disiksa dulu sama Allah. Nggak mungkin nggak. Barangkali orang itu dapat syafaat, iya barangkali, lakin ba'dah azab. Syafaatnya datang tapi setelah disiksa. Makanya kenapa Islam itu ada rukun. Rukun ini yang gak boleh ditinggal dengan alasan apapun. Sholat, puasa, zakat, haji, ini jangan ditinggal. Ente mau ninggalin sholat sunnah apa, itu gak dosa, tapi kalian rugi. Karena kalian bisa dapetin lebih tapi kalian gak kerjain. Tapi begitu udah ninggalin yang wajib, ente bukan rugi lagi. Kalau bahasa orang rugi,
Tapi lebih tepatnya yang ninggalin yang wajib nih apa yang kita sebut untuk mereka? Hah? Rugi? Rugi? Bodoh. Bukan rugi lagi, bodoh. Bodoh. Karena mereka nggak jalanin akalnya. Mereka nggak gunain akalnya. Makanya Allah sindir mereka dengan sindiran apa? Ulaika kal an'am bal hum adall. Kata Allah bilang, mereka sama kayak binatang ternak, bahkan mereka lebih fatal, lebih jelek, lebih buruk daripada binatang ternak, kata Allah bilang. Udah tahu wajib. Udah tahu itu hal yang nggak bisa ditawar. Udah tahu itu perintahnya datang dari Allah. Masih disepelein, masih kasih dalil, masih kasih alasan nggak jelas. Naudzubillah min dzalik. Ingat itu, sholat bukan hal yang bisa kita sepelein. Jadi dari sekarang ibu punya anak, jangan pernah negosiasi kalau urusan sholat sama anak. Sholat itu sholat. Yang lain mungkin perkara-perkara sunnah ente negosiasi ya nih. Tapi kalau sholat nggak ada negosiasi untuk sholat. Ente harus jadi orang tua yang tegas sama anak perkara sholat. Gak bisa main-main. Ini perkara antara wajib dan tidak wajib, bukan kamu yang mewajibkan, tapi Allah. Ada orang tua bikin aturan di rumah, pokoknya jam sekian tidur, kalau nggak tidur dihukum. Kalau kamu nggak ngerjain ini, kamu nggak boleh main handphone sekian jam, kamu nggak boleh nonton TV sekian jam. Itu aturan kamu yang bikin. Kalau anak kamu ngelanggar, kamu bisa marah, padahal itu aturan yang kamu bikin. Lalu bagaimana dengan anak yang melanggar aturan yang Allah bikin? Bukan kamu yang bikin. Allah Maha Pengampun, jangan gitu-gitu amat. Kalau urusan agama jangan gitu-gitu amat, nanti anak mental. Itu aja alasin kayak gitu terus. Nanti anak mental, jangan gitu-gitu amat jadi orang. Agama tuh dikenalinnya tuh deket, betul. Agama dikenalin deket, buat siapa? Buat yang tadinya awam gak ngerti agama. Kalau anak kamu dari awal kamu kenalin agama, makanya dari kecil kenalin agama, bukan kenalin TikTok. Dari kecil kenalin agama, bukan kenalin penyanyi. Dari kecil kenalin agama, kenalin sholat, kenalin Quran, kenalin ngaji. Bukan soal hal-hal yang lain. Itu menyusul. Kalau sholat itu bukan aturan kamu, sholat aturan Allah. Jadi mana yang lebih penting antara aturan kamu sama aturan Allah? Aturan Allah. Sekolahnya bikin peraturan, dilarang begini-begini. Siapa yang bikin peraturan? Sekolah. Anak ente ngelanggar, anak kamu ngelanggar. Wah nggak bikin PR, marah atau nggak kamu? Anak kamu tahu-tahu di situ disuruh ujian, dia nggak ujian, marah atau nggak kamu? Udah sekolah marah, ente marah di rumah. Aturan siapa yang bikin? Manusia. Allah bikin aturan. Kenapa ente nggak bikin? Udahlah, guru ente itu Maha Pengampun. Guru ente itu manusia juga, sama pelajaran biasa, jangan gitu-gitu amat. Kenapa nggak ngomong begitu? Kenapa sama agama begitu? Kenapa sama agama begitunya? Kenapa? Apa yang didoktrin sama otak kita sekarang nih? Dulu saya masih kecil, kalian juga pada pernah ngerasain kecil. Punya nenek, punya orang tua, bagaimana ngurusin sholat kita? Udahlah, masih kecil, jangan gitu-gitu amat gitu. Coba, jangan pendapat saya deh. Ntar dibilang ustadzah kan keluarganya ustadzah semua, ustadz semua. Enggak, saya nanya yang dari keluarga biasa deh. Dari keluarga biasa dulu punya orang tua, bagaimana orang tuanya nyuruh sholat? Diapain kalau nggak sholat? Hah? Dikemoceng, kali ini dikemoceng. Dendam gak sama orang tuanya sampai sekarang? Enggak dendam. Jadi ninggalin sholat gak tuh gara-gara gitu? Coba deh pikirin. Ini soal bagaimana kamu nilainya agama di kepala kamu. Ini yang bikin jangan gitu-gitu amat sama agama, itu otak kamu sendiri yang bikin. Aturan Allah kok begitu diaturnya. Makanya dari awal kenalin sama anak, ada aturan yang gak kamu bisa ganggu gugat, itu aturan Allah. Karena bukan saya ataupun kamu yang ngatur, ini Allah yang ngatur. Dan aturan itu sistem paten, tidak
Tidak bisa kamu ataupun saya yang ganggu. Itu paten. Kalau dari awal udah dikasih tahu sistemnya itu paten, nggak boleh, kamu harus jaga. Anak kamu lama-lama, oh ya ini paten, ini nggak ada tawar menawar, ini nggak bisa ditawar, ini begini, anak kamu bakal jalanin. Tapi kalau dari awal yang ngasih penawaran tuh kamu, orang tua. Waktunya anak sudah dibangunin, subuh harusnya dibangunin. Bentar lagi deh, ntar 5:30 deh, 5:30. Kesian soalnya semalam ngerjain PR sampai jam 11. Yang bikin aturan kamu atau orang-orang? Yang bikin aturan kamu atau malaikat? Yang bikin aturan Allah. Konsekuensi kalau dia matanya masih merem, konsekuensi kamu bangunin dia, apapun itu yang terjadi. Saya suka bingung sama orang tua, giliran mau pergi jalan-jalan, pesawatnya jam 5, cepat anaknya dibangunin. Masih merem dibangunin, masih merem diseret ke kamar mandi. Kok giliran sholat gak tega? Ini mindsetnya udah ngaco semuanya. Itu dirapiin. Dengan ilmu yang kita pelajarin sekarang, Masya Allah. Ingat, sholat gak ada tawar menawarnya. Sholat gak ada kata ngantuk, capek, lelah lah. Berapa banyak orang tua yang sudah duduk di surga lalu kemudian dikeluarkan lagi. Gara-gara apa? Gara-gara anak yang tertahan di sidang Allah. Lantaran mereka tidak sholat, lalu anak itu dengan mudahnya menunjuk. Dulu saya di dunia nggak pernah diajarin sholat sama orang tua saya. Saya nggak pernah diajarin sholat. Ya orang tuanya sholat, orang tuanya Masya Allah rajin, tapi dia nggak peduli anaknya mau sholat atau enggak anaknya. Ibu nggak nanyain anak udah makan atau belum, nggak dosa. Apalagi kalau anaknya udah gede, lapar tinggal nyari. Betul apa enggak? Tapi kalau nggak nanyain anak udah sholat atau belum, ibu punya apa? Peluang untuk celaka di hari akhirat nanti. Anaknya nggak sholat, apa alasannya nggak sholat? Kok bisa anaknya nggak sholat? Nggak diajarin apa dari kecil? Maka ibu sendiri sebagai orang tua, tugasnya mengingatkan anak pada jalan kebaikan itu tugasnya bukan sampai anaknya nikah, sampai anaknya sudah ditanggung sama suaminya, urusan suaminya, enggak. Kapan aja orang tua tuh kasih wejangan yang baik sama anak, kapan aja. Ingatin sholat jangan tinggal, meskipun dia punya suami. Karena maaf kadang-kadang ada anak yang sama orang tuanya bener, dapat suaminya kebetulan kurang bener. Suaminya ternyata tipe yang gampangin sholat, suaminya ternyata tipe yang nyepelein sholat. Enggak sayang tuh, udah ngedidik capek-capek. Dari kecil anaknya dirapetin pakai kerudung, begitu dapat suami yang cuek, lepas deh tuh peniti. Sholat diingetin sampai berkali-kali, begitu dapat suami yang cuek, lepas deh tuh sholat. Ya Allah. Jadi tugasnya sampai kapan Bu? Sampai akhir. Anak udah makan atau belum, ibu nggak ditanya sama Allah. Ente kasih anak makan nggak? Enggak. Tapi begitu ente ajarin anak sholat, ente ditanya sama Allah. Ya mudah-mudahan Allah perbaikin sholat kita semua insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi dijaga tuh. Sholat ingat adalah ibadah, tanggung jawab kita di hadapan Allah. Selagi kita masih dikasih kesempatan untuk mendirikannya, dirikan sholat dengan sesempurna mungkin, dengan sebaik mungkin. Ikuti sholatnya Nabi, ikutin sholatnya para aulia, ikutin teliti sholatnya orang-orang soleh. Gimana sih caranya Ustazah? Bukan di sini, dan pelajarannya tentunya nggak selalu ada di sini aja. Dimanapun ibu bisa nyerap, bisa nyari. Oh nih ibadah sholat begini nih. Oh sholat yang baik tuh begini. Kerjain, ikutin. Dan alhamdulillah penjabaran kita dari minggu ke minggu tentang sholat hari ini selesai. Insya Allah mudah-mudahan Allah jaga sholat kita. Allah jadikan kita orang yang selalu mendirikan sholat. Ya Allah jangan sampai Allah ambil ajal kita kecuali setelah kita menunaikan sholat. Ya Allah kalau ada yang mau diambil waktunya di zuhur, biar kita selesai sholat zuhur. Ada yang diambil waktunya asar, selesai sholat asar. Diambil waktunya maghrib, selesai sholat maghrib. Diambil isya, selesai sholat isya. Diambil pagi, selesai sholat subuh. Insya Allah setelah kita menunaikan sholat, baru Allah ambil nyawa kita insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kasih keselamatan untuk kita, untuk ahli keluarga kita, untuk anak-anak kita di dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Insya Allah di pertemuan yang datang
kita masuk ke bab yang juga nggak kalah penting buat kita. Kita akan masuk ke bab al-ghibah wan namimah. Perkara ghibah dan juga namimah. Nah, ini kan dua penyakit yang sering melekat sama kaum Hawa. Nah, kita minta sama Allah dijaga ya Allah. Biar kita tahu nih nanti keterangan tentang ghibah, tentang namimah di pertemuan selanjutnya. Biar kita semakin memperbaiki diri kita insyaallah. Dan bukan hanya salat tapi juga akhlak kita di hadapan Allah dan di hadapan hamba-hambanya Allah insyaallah. Karena bisa jadi salat kita benar, bisa jadi ibadah kita benar, tapi ternyata karena kesalahan mulut semuanya menjadi hancur, semuanya menjadi rusak. Dan kita mau jaga jangan sampai udah belajar salat benar, kita juga mau belajar adab yang benar dari mulut kita insyaallah. Mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang, sampai ketemu di minggu depan kita dalam keadaan sehat walafiat, kita belajar lagi ilmu-ilmu yang lainnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin.